Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita belajar berbagi karena kita akan menyoroti peran seorang ayah terhadap perkembangan, terhadap ketaatan dan pembinaan anak-anak. Hal ini yang mesti kita pahami bersama. Dan ini seringkali tidak disebutkan dalam khutbah Idul Adha. Karena khutbah Idul Adha pembahasannya terlalu banyak dan kompleks sehingga hal-hal yang mungkin hal-hal yang kita kaji ini mungkin dianggap terlalu remeh untuk dikaji dalam khutbah Idul Adha. Padahal kalau seandainya dalam khutbah Idul Adha tema seorang ayah ini yang diangkat dari awal sampai akhir, maka itu sudah cukup. Karena problem utama kita pada kesempatan pada zaman sekarang, problem para pemuda dan pemudi kita pada zaman sekarang adalah akhlak dan moral mereka yang buruk. Problem dan faktor utamanya adalah kehilangan sosok ayah. Tidak ada sosok ayah dalam kehidupan mereka. Inilah yang tergambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari negeri Irak, Babilonia, ke negeri Syam, yang saat itu kita ketahui bersama bahwa beliau dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Raja Namrud pada saat itu merupakan raja yang menguasai seluruh dunia. Raja yang menguasai seluruh dunia ada 4. Yang pertama Raja Namrud, yang kedua Nebukadnezar II, juga Raja Babilonia. Yang ketiga adalah Zulkarnain yang disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Dan yang keempat adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. 4 raja inilah yang menguasai seluruh dunia tanpa terkecuali. Setelah mereka tidak ada lagi seorang raja yang menguasai seluruh dunia. Nabi Ibrahim ketika berhijrah ke negeri Syam, beliau mengatakan, Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Ayat 99 surah As-Saffat. Sesungguhnya saya pergi menuju Tuhanku. Dia pasti akan memberikan saya petunjuk. Artinya Nabi Ibrahim pergi menuju negeri yang aman, yang di dalamnya dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tenang, tanpa ada gangguan dan siksaan. Lalu kemudian dalam perjalanan hijrahnya dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku anak-anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau berhijrah. Kira-kira masih muda. Masih muda. Karena saat itu beliau berhijrah dengan 2 orang. Yang pertama adalah istrinya, Sarah. Dan yang kedua adalah keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali 2 orang ini, istrinya dan keponakannya, Nabi Lut. Setelah itu Nabi Lut kemudian diangkat pula menjadi seorang rasul. Beliau berdoa, seorang ayah hendaknya banyak-banyak mendoakan putra dan putrinya. Bahkan sebelum mereka lahir. Bahkan sebelum kita menikah. Sebelum kita menikah, hendaknya berdoa, Ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah dan anak keturunan yang saleh dan salih. Sebelum kita menikah, ya ini anak-anak muda, sebelum menikah, hendaknya berdoa itu dengan doa yang seperti itu. Dalam waktu-waktu yang mustajab, di akhir malam, dalam sujud, ketika turun hujan,
pada hari Jumat, kita harus berdoa. Ya Allah, berikanlah saya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Tidak ada ruginya untuk berdoa. Setelah menikah, maka juga kita harus berdoa dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar mendapatkan karunia berupa putra dan putri yang soleh dan soleh. Setelah kita memiliki anak, doa kita terus ditingkatkan. Tidak ada ruginya untuk berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, tapi pengabulannya setelah beliau berusia 86 tahun. Beliau berdoa, tapi pengabulannya setelah beliau berusia 86 tahun. Jangan ada kemudian mengatakan, saya ini berdoa dari sejak usia 25 tahun saat menikah. Tapi sampai sekarang usia 60 belum punya anak. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena pengabulan Allah Azza wa Jalla terhadap doa bukan hanya pada pemberian permintaan kita. Allah mengabulkan doa kita dengan 3 hal. Kita sudah sebutkan. Yang pertama, Allah memberikan kita sesuai permintaan kita. Yang kedua, Allah memberikan kompensasi bagi doa yang tidak dikabulkan. Yaitu dengan diubah menjadi perisai, benteng kita dari berbagai macam kesulitan dan musibah. Yang ketiga, Allah akan memberikan kompensasi untuk doa yang tidak dikabulkan tersebut di hari kiamat. Jadi doa harus kita terus panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dikabulkan doanya setelah beliau berusia 86 tahun. Tapi Allah Azza wa Jalla menganggap durasi 50 tahun, 40 tahun dari doa sampai pengabulannya itu, menganggap itu waktu yang sangat ringkas. Ini menandakan juga bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah langsung mengatakan, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Lantas kami pun memberikan kabar gembira kepadanya dengan lahirnya seorang anak yang santun, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di sini Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang saleh." Allah mengatakan, kami pun menganugerahinya dengan kelahiran seorang anak yang santun. Ini menandakan bahwa bagi orang yang santun, ini urgensi dari akhlak. Kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai ulama dengan diri kita sendiri. Kita mesti mengirim mereka untuk belajar kepada ulama, kepada para ustadz. Tapi kita sendiri sebagai ayah, kita semua bisa menjadikan mereka sebagai insan yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia ini memang tempat utamanya adalah dalam rumah. Jadi standar utama akhlak yang mulia itu dalam rumah, bukan di luar rumah. Ketika Rasulullah memberikan standar kemudian akhlak seorang suami atau istri, standarnya dalam rumah. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Itu standar. Jadi seorang ayah harus menggabungkan antara doa dan pembinaan akhlak. Kalau anak kita sudah baik akhlaknya, ilmu itu mudah. Ilmu itu mudah untuk didapat. Tapi kalau akhlaknya buruk, saya yakin dia tidak bisa meraih dan mendapatkan ilmu. Kalau akhlaknya buruk. Apalagi yang sangat kita butuhkan adalah moral dan akhlak. Tentunya ilmu sangat kita butuhkan. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan moral dan akhlak, maka itu akan mendatangkan kebinasaan. Betapa banyak orang yang berilmu, tapi kemudian menjadikan ilmunya sebagai sarana, sebagai dalih
untuk melakukan pencabulan, untuk melakukan kemaksiatan, judi, untuk minuman keras, untuk melegalkan riba. Dia mengatakan kan riba yang dilarang itulah riba yang besar. Kalaupun cuma 0,5%, cuma 1%, itu riba yang kecil. Ya. Dengan berdalilkan firman Allah, ya, bahwa Allah yang Allah larang itulah riba adha'afan mudha'afah. Ya, riba yang berlipat-lipat ganda. Tapi itu adalah dalih yang tidak benar. Ya. Jadi ilmu yang tidak diberi dengan akhlak dan moral akan menjatuhkan pemilik ilmu tersebut ke dalam kebinasaan. Di sini fungsi seorang ayah adalah menjadikan putra-putrinya sebagai orang-orang yang santun. Orang-orang yang santun, yang penyabar, yang berakhlak mulia. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau meskipun tinggal jauh, beliau tinggal di Baitul Maqdis. Sedangkan putranya Nabi Ismail tinggal di Makkah. Jarak 4.000 atau 5.000 kilometer. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menyempatkan diri untuk rajin pergi ke Mekah. Selalu menyempatkan diri untuk rajin pergi ke Mekah. 4.000 kilometer atau 5.000 kilometer. 4.000 atau 5.000 kilometer. Ya, 4.000 itu mungkin dari Jayapura sampai Surabaya atau sampai Jakarta. Nabi Ibrahim selalu menyempatkan diri untuk pergi ke Mekah mengunjungi Ismail. Bukan untuk mengunjungi Hajar, bukan. Karena Hajar itu bukan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar itu adalah hamba sahaya. Hajar adalah hamba sahaya. Tidak pantas untuk mendapatkan giliran. Ya. Tapi yang dikunjungi Nabi Ibrahim adalah Ismail alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendidik dan membangun keakraban dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jarak yang sangat jauh. Maka kita ini sebagai ayah, kadangkala di rumah itu anak-anak kita kehilangan diri kita. Meskipun kita duduk bersama mereka, kita hidup bersama dengan mereka dalam satu atap. Tapi seringkali anak-anak kehilangan sosok ayah. Hanya bertemu di meja makan. Hanya bertemu ketika dia mau pergi sekolah. Setelah itu masing-masing sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Padahal tidak demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah demi untuk mengakrabkan diri dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Demi untuk membinanya. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya sibuk sekali. Ya, saya sibuk sekali ini sehingga saya tidak punya waktu untuk mendidik anak saya. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal sangat jauh tapi masih sempat untuk sering-sering menengok anak. Persoalan seperti inilah juga yang dialami oleh seorang ayah yang bercerai dengan istrinya. Lalu dia kemudian meninggalkan putra-putrinya dengan mantan istrinya. Di antara mereka ada yang tidak menafkahi mereka, ada yang tidak mendidik mereka, itu problem. Seorang ayah walaupun telah bercerai dengan istrinya, dia tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada putra-putrinya. Itu kewajibannya. Haram bagi dirinya untuk membiarkan mantan istrinya menderita karena membiayai putra-putrinya yang dia lahirkan. Juga wajib baginya untuk mendidik mereka. Itu sudah kewajiban. Karena keakraban Ibrahim dengan Ismail, maka ketika Ibrahim alaihissalam meminta sesuatu yang sangat berat bagi Ismail, Ismail mengatakan, saya siap. Kenapa anak-anak kita suka membantah kepada kita? Kenapa anak-anak kita tidak lagi mendengarkan kita? Karena mereka tidak akrab dengan diri kita. Problem kita pada zaman sekarang, ya, baik anak-anak preman di luar sana yang suka tawuran,
geng motor, narkoba, pergaulan bebas, adalah karena mereka rata-rata kehilangan sosok orang tua. Pacaran, dan sebagainya. Mereka kehilangan sosok orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia menyembelih Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tar. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia bisa bekerja dengan Ibrahim, usia remaja 12 tahun, 13 tahun. Nabi Ibrahim kemudian bermimpi bahwa dia melihat dalam mimpi menyembelih Ismail. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu, mimpi yang benar, karena mimpi para nabi tidak dimasuki oleh syaitan, bukan seperti mimpi kita. Ya, bukan seperti mimpi kita, ya, mimpi menyembelih orang. Ya, ternyata bangun, oh itu cuma mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mimpi yang hak, yang benar. Maka dia kemudian mengatakan bahwa ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim sedih sekali. Kenapa sedih? Menanti kelahiran seorang anak selama 50-40 tahun. Setelah anak itu lahir, satu-satunya anak, dia kemudian harus menyembelihnya. Seorang ayah pasti sedih. Karena saat itu Ishak belum lahir. Ishak lahir 1 tahun kemudian. Ya. Pada saat itu usia Ismail 12 tahun. Ishak lahir setahun kemudian pada saat Ismail berusia 13 tahun. Ya. Pada saat Ibrahim berusia 100 tahun, lahirlah Ishak. Ibrahim bersedih, tapi dia harus menyampaikan perintah Allah kepada putranya. Dia menyampaikan itu dalam keadaan menenangkan diri. Ya. Ibrahim menyembunyikan kesedihannya dan mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi menyembelihmu. Dan ini perintah Allah Azza wa Jalla, harus direalisasikan. Maka bagaimana pendapatmu, wahai putraku? Bayangkan, ya, kasih sayang seorang ayah. Perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi karena perintah ini sangat berat, maka Ibrahim tidak mengatakan, wahai Ismail, Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Siap. Ya, bersiap, wahai Ismail. Ibrahim tidak melakukan itu. Kenapa tidak melakukan itu? Karena pekerjaan atau perintah ini sangatlah berat. Maka Nabi Ibrahim harus apa? Harus berlemah lembut. Jadi semakin beban dan tugas yang kita embankan kepada putra-putri kita berat, semakin kita harus berlemah lembut. Ya. Semakin kita harus berlemah lembut. Ya. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Setelah Ibrahim tetap meminta pandangan. Bayangkan, ini perintah Allah Azza wa Jalla, tapi Ibrahim tetap meminta pandangan dari Ismail. Ya, kalau kita kan kita perintahkan anak kita pergi sholat. Ya, kamu harus sholat, rajin sholat. Ya. Tapi Ibrahim dengan cara yang lain. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu dengan perintah Allah untuk menyembelihmu? Bagaimana menurutmu, wahai anakku, kalau kami rajin sholat? Ya, jadi kata perintah sholatlah diganti dengan dialog. Diganti dengan dialog yang lemah lembut. Bagaimana menurutmu? Ya. Bagaimana kalau kamu rajin baca Quran? Bagaimana kalau kamu bantu ibumu misalnya, atau bantu saya? Ya, bukan dengan kata perintah, ya, pergi ke sana dan sebagainya. Ini cara Ibrahim alaihissalam yang sangat lemah lembut. Karena keakraban yang sangat luar biasa antara ayah dengan anaknya, maka sang anak mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Perintah yang sangat berat dari seorang ayah. Tapi seorang anak merespon perintah
yang sangat berat ini dengan respon yang terindah. Ya. Kalau kita subhanallah, kita masih ingat. Ya. Kalau orang tua kita mengatakan, pergi ambil ini. Kita kata, jangan dulu, saya mau main dulu, saya mau. Ya. Padahal cuma perintah kecil. Cuma 1 menit, 2 menit selesai. Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kalau saya atau kita semua mengatakan, saya tidak mau. Ya. Saya tidak mau, saya akan lari. Ya, mungkin kita akan melarikan diri dari rumah. Tapi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ismail mengatakan, menjawab dengan jawaban yang terindah. Dia mengatakan, ya abati, wahai ayahku. Ya abati dalam qiraah Abu Amr dan yang lain, kalau berhenti dia abad, kalau kita berhenti ya abad. Dalam qiraah Abu Amr mereka berhenti, kalau berhenti dia ya di abad, mereka mengatakan membaca ya abah. Jadi ta itu diganti dengan ta dengan ha. Ya abah. Itu panggilan paling lembut, paling indah dari seorang anak kepada ayahnya dalam bahasa Arab. Wahai abah. Jadi Ismail menjawabnya dengan panggilan yang sangat lembut. Iya. Ismail memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat lembut. Ya abah. Padahal perintah sangat berat. Kalau kita sudah lari. Ya, dan mungkin akan marah-marah. Ya. Tapi Ismail menjawab, wahai abah. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Penyantun. Ya, orang yang santun, sabar. Inilah karakter seorang anak. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena keakraban antara seorang anak dengan ayah. Kalau kita sudah akrab dengan anak kita, mereka pasti akan menuruti kata-kata kita. Tapi kalau kita tidak akrab, ini problem. Ada beberapa orang tua tidak mengetahui anaknya kuliah. Ya, anaknya kuliah di mana? Kalau seandainya orang tuanya orang awam, orang kampung yang cuma tahu pergi bertani, tidak ada problem. Tapi ini orang tua yang berpendidikan. Dia tidak tahu anaknya kuliah di jurusan apa. Dia tidak tahu anaknya kuliah di jurusan apa. Dia tidak tahu anaknya berteman dengan siapa. Kenapa? Karena tidak ada keakraban dengan putra dan putri. Ini problem bagi kita semua. Untuk menjalin keakraban dengan putra dan putri kita, maka setidaknya dengan 3 hal. Yang pertama, beribadah bersama. Yang pertama, beribadah bersama. Ibadah bersama ini, para jemaah sekalian, walaupun sederhana, tapi dia akan melanggengkan rumah tangga dan keluarga. Orang yang kebanyakan bercerai itu tidak ada ibadah kebersamaannya. Orang yang banyak bercerai itu tidak ada kebersamaannya. Bagaimana kalau baca Quran bersama, salat malam bersama, berzikir bersama, itu sudah sangat luar biasa. Dengan istri dan anak-anak, ibadah kebersamaan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ketika mereka membangun Ka'bah, Ibrahim membangun, sedangkan Ismail membantunya mengangkatkan batu. Ada kebersamaan. Makanya terjalin keakraban yang sangat luar biasa di antara mereka. Ismail selalu mendengar kata-kata ayahnya. Karena keakraban yang sangat luar biasa. Dalam Sahih Al-Bukhari, kita juga sudah sebutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi Ibrahim mengunjungi kota Mekkah, Ismail saat itu sudah menikah. Tapi ya, Nabi Ibrahim tidak diundang ketika menikah. Terlalu jauh. Ya. Dia datang dan kemudian bersalam di rumah Ismail. Dia mendapati istrinya. Kemudian Ibrahim tidak memperkenalkan diri kepada istri Ismail.
Dia tidak memperkenalkan diri. Dia ingin menguji istri Nabi Ismail. Ini juga ujian. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua menguji putra kita dan menguji menantu kita. Kita juga harus uji. Apakah dia cepat marah? Apakah dia cepat marah? Apakah dia orang yang penyabar atau bukan? Kadang juga kita harus menguji. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail, bagaimana Anda mendapati suamimu? Bagaimana keluarga kalian? Istrinya mengatakan, keluarga saya keluarga yang sengsara. Suamiku suami yang miskin. Tidak punya uang, sengsara. Ibrahim kemudian merasa ini wanita, dia tidak kenal saya. Tapi urusan rumah tangganya, dia keluhkan kepada saya. Maka Ibrahim kemudian mengatakan kepada wanita tersebut, katakan kepada suamimu kalau pulang, dia ganti itu palang pintu rumahnya. Ketika kemudian Ibrahim pulang ke negeri, ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika Ismail datang, Ismail merasa bahwa tadi ada tamu. Maka dia bertanya kepada istrinya. Istrinya mengatakan memang tadi ada tamu. Dan kemudian menyampaikan pesan bahwa kalau engkau datang, engkau harus mengganti palang pintumu. Ismail kemudian mengatakan, tadi itu adalah ayahku. Kalau dia berkata demikian, maka itu adalah ayahku. Dan palang pintu yang dia maksud adalah dirimu. Dia memerintahkanku untuk menceraikan. Kenapa? Karena Ibrahim melihat dia seorang nabi. Dia melihat ini seorang wanita tidak baik. Seorang wanita tidak baik. Dia menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain yang dia tidak kenal. Maka hati-hati ini ya, nasihati putri kita, saudari kita, untuk tidak menceritakan rahasia rumah tangganya di Facebook, di Instagram. Semua dunia tahu. Kalau semua dunia tahu, itu merupakan hal yang buruk. Nabi Ismail kemudian menceraikan. Baik ketaatan seorang anak kepada seorang ayah. Kenapa? Karena ada keakraban di situ. Jadi langkah pertama adalah beribadah bersama. Langkah kedua adalah bermain bersama. Jangan kemudian mengatakan, saya ini sudah beruban, mohon maaf ya, saya ini sudah beruban. Kok saya harus main-main lagi sama anak-anak saya? Jawabannya Rasulullah SAW. Pada usia 60 tahun masih lari-lari sama anak-anak kecil. Pada usia 60 tahun masih lari-lari sama anak-anak kecil. Bermain. Tujuannya apa? Untuk membangun keakraban dengan mereka. Itulah ya. Jadi bermain bersama. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah selalu duduk bercerita bersama mereka. Ini yang menjadi kekurangan kita semua. Jarang bercerita dengan putra-putri kita. Kita hanya bercerita di meja makan. Setelah itu masuk kamar. Keluar kapan? Mungkin ketika akan pergi sekolah atau pergi kuliah. Baru kemudian bersalaman. Setelah itu selesai. Pulang lagi hanya bertemu di meja makan. Ini problem. Kita dengan anak kita harus banyak-banyak bercerita. Duduk bersama, bercerita dengan mereka. Apapun yang diceritakan. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa membangun keakraban diri kita dengan mereka. Kapan ini kita tidak lakukan, maka kita belum pantas menjadi seorang ayah. Banyak anak-anak kita merindukan diri kita. Banyak di antara mereka merindukan diri kita. Bahkan dia adalah sudah kuliah. Bahkan ketika dia sudah kuliah, kita lebih pantas lagi untuk duduk bersama dengan dirinya. Kita bercerita dengan dirinya. Ini harus dilakukan oleh orang tua. Kapan mereka jauh dari kita, mereka tidak akan pernah mendengarkan kata-kata kita. Jadi Ismail mengatakan, ya wahai ayahandaku, wahai abah.
lakukan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, saya akan, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Didikan seorang ayah yang sangat luar biasa dan juga didikan seorang ibu yang sangat luar biasa. Karakter Ismail ini mengingatkan kita dengan karakter ibundanya Hajar yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di lembah ini yang tidak ada tanaman di dalamnya, tidak ada kehidupan, maka saya siap. Kalau ini perintah Allah, siap meskipun tidak ada kehidupan. Insya Allah Allah tidak akan pernah membiarkan kami sengsara." Karakter ini kemudian menurun kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya kalau mencari istri, carilah istri sesuai dengan karakter anak yang Anda inginkan. Anak saya ingin menjadi seorang hafidh Al-Quran. Cari istri yang juga seorang hafidhah. Ya. Kalau anak saya ingin menjadi hafidh Al-Quran, Anda kemudian menikah dengan bukan hafidhah, itu ribet. Itu memang bisa, tapi Anda akan kesulitan. Anak saya inginkan dia menjadi seorang penantun, penyabar, tekun, rajin, kemudian disiplin. Cari juga seorang calon istri yang disiplin, yang rajin, yang penyantun. Ya. Kenapa? Karena mereka lah yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Kalau anak kehilangan sosok ibu, dia hanya kehilangan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau anak kehilangan sosok ayah, masa depannya hancur. Memang dalam rumah tangga seperti itu. Kalau anak hanya kehilangan sosok ibu, masih ada ayah, walaupun dia kehilangan cinta, kasih sayang, belayan seorang ibu, tapi masa depannya tetap stabil insya Allah selama ada ayah. Tapi kalau kapan sosok ayah tidak ada dalam rumah, baik ayah itu tidak perhatian dengan anaknya atau ayah itu meninggal, maka masa depan anak itu terancam hancur. Itulah yang banyak terjadi. Dalam rumah tangga kalau seorang ibu meninggal, ayah ada, anak tetap bisa sekolah. Tapi kalau seorang ayah meninggal, cuma ibu, anak kebanyakannya akan putus sekolah. Dia hanya akan sampai SMA dan setelah itu menjadi gelandangan. Banyak yang seperti itu. Ya, atau kalau berasal dari broken home, itu lebih berat lagi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau anak kehilangan sosok ibu, dia kehilangan kasih sayang dan cinta. Tapi kalau kehilangan sosok ayah, masa depannya terancam hancur. Maka marilah kita ayah, para ayah adalah penjaga terakhir bagi rumah tangga dan keluarga kita. Maka marilah kita menjalin keakraban dengan putra-putri kita. Jadi yang pertama adalah beribadah bersama. Yang kedua bermain bersama. Yang ketiga bercerita bersama. Kemudian Ibrahim siap-siap untuk menyembelih Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya, Ibrahim dan Ismail, sudah berserah diri kepada Allah. Dan Ibrahim sudah meletakkan pelipis putranya ke tanah. Ismail itu sudah ditelungkupkan di tanah. Kata para ulama, Ismail itu wajahnya ditelungkupkan ke tanah. Kenapa? Karena Ibrahim ketika dia mau menyembelih putranya, dia tidak ingin melihat wajah putranya. Dia tidak ingin melihat wajah putranya. Itu akan membuatnya sangat sedih. Ketika mereka sudah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, Ismail sudah dibaringkan, kepalanya sudah ditelungkupkan, supaya Ismail tidak melihat parang, juga Ibrahim tidak melihat wajahnya, dan tidak merasa kasihan kepadanya, dan parang sudah siap, tinggal digorok. Jadi Ibrahim pasti sedih. Satu-satunya anaknya yang telah ditunggu selama 40-50 tahun. Tapi kok sekarang mau disembelih lagi? Ketika sudah siap,
datanglah panggilan dari Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami kemudian memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang engkau lihat. Kemudian kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Anna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi perintah ini, wahai Ibrahim, ini adalah ujian bagi dirimu. Apakah engkau bisa bersabar atau tidak? Ini ujian bagi dirimu. Kemudian Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kemudian kami menggantikan menebus Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dengan keakraban ayah dengan anaknya ini, lahirlah sebuah ibadah yang dinamakan hewan ibadah kurban. Dengan keakraban Ismail, Ibrahim, lahirlah sebuah ibadah yang bernama ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini, sebelum Nabi Ibrahim, tidak ada yang namanya kurban penyembelihan. Tidak ada. Sebelumnya itu kalau orang berkurban, mereka mengumpulkan harta yang ingin dikurbankan, diletakkan di tanah lapang, datang api dari langit. Kalau api itu datang dari langit, menyambar kurban tersebut, itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Au ya'tiyakum biqurbanin. Ta'kuluhun nar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Bahwa ada kurban yang dimakan oleh api dari langit. Itu kurban orang pada masa dahulu. Tapi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kurban itu berubah menjadi penyembelihan. Dulu itu orang mengantarkan kambingnya disimpan di tanah lapang, api yang datang menyambarnya. Dengan kisah Ibrahim dan Ismail, Allah mengganti ibadah kurban itu dengan ibadah penyembelihan. Tentunya kisah Ibrahim dan Ismail sangatlah banyak faedahnya, pelajarannya. Di antaranya adalah marilah kita semua banyak-banyak berdiskusi dengan putra dan putri kita. Kemudian yang terakhir, bahwa anak-anak kita harus didik mereka dengan didikan yang terbaik. Jadi pesannya, kita harus berkomitmen agar kita akrab dengan putra dan putri kita. Itu harus berkomitmen. Akrab dalam artian tadi beribadah bersama, bisa bercerita bersama, dan bisa bermain bersama. Kapan mereka lebih suka berada di luar rumah? Kapan mereka lebih suka curhat kepada teman-temannya dibandingkan kepada kita? Maka itu pertanda bahwa kita masih gagal menjadi orang tua. Kita harus jadikan diri kita sebagai orang yang paling dekat dengan mereka. Kapan dia lebih dekat dengan temannya, apalagi dengan pacarnya, itu ribet itu. Itu sudah sangat berbahaya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan kalau ada pertanyaan di Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Pertama saya ingin bertanya, bolehkah kami didoakan agar sukses dunia akhirat? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, di luar daripada konteks ta'lim pada subuh ini, saya telah membaca tafsir Ibnu Katsir melalui aplikasi mobile.
Di situ memberikan pandangan tentang hukum membaca Al-Fatihah. Pertama dari Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian dari kalangan Syafi'i mengatakan wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian dari kalangan Hambali dan Maliki mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang ketika tidak membaca suratul Fatihah. Tetapi ketika saya membaca tafsir Ibnu Katsir yang terjemahannya, saya tidak mendapati hal tersebut digambarkan. Pertanyaan saya, apakah sudah benar pernyataan tersebut, Ustadz? Karena ada pertanyaan saya selanjutnya, kalaupun itu benar. Terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat dalam pandangan 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, mendoakan anak sukses dunia. Mendoakan kami, Ustaz. Mendoakan ya. Baik, insyaallah ya. Kita semua insyaallah semoga semuanya sukses di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan kedua terkait dengan hukum membaca Al-Fatihah dalam salat. Dalam salat, jumhur ulama mengatakan bahwa membaca salat itu adalah rukun. Membaca salat adalah rukun salat. Membaca Al-Fatihah. Rukun artinya kalau ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau kita salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salat kita batal. Baik sengaja atau tidak. Tapi dalam mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan membaca Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib. Bukan rukun tapi wajib. Wajib salat artinya kalau ditinggalkan sengaja maka cukup sujud sahwi. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja maka wajib sujud sahwi. Kalau ditinggalkan secara sengaja maka salatnya batal. Ya, tetap juga seperti itu. Ya, tetap juga seperti itu. Artinya mereka walaupun mereka mengatakan bukan rukun, tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja tetap batal salatnya. Itu pandangan Hanafiyah. Tapi sebagian juga dari Hanafiyah mengatakan cuma sunnah membaca Al-Fatihah. Jelas ya? Sebagian juga mengatakan mereka sunnah. Artinya dalam mazhab Hanafiyah sendiri juga berbeda pandangan. Ya. Ada yang mengatakan sunnah dalam artian salat itu sudah cukup dengan membaca ayat apa saja. Ya, tidak mesti Al-Fatihah. Kata mereka itu sudah cukup. Ya, tapi pendapat yang paling benar tentunya pendapat jumhur ulama, karena Rasulullah dalam banyak hadisnya telah menegaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihati Al-Kitab. Ya, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga dari aplikasi salat Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkan pembacaan surah Al-Fatihah. Jelas ya, bahkan ya para ulama menyatakan bahwa satu kata saja dari surah Al-Fatihah tidak dibaca, maka batal salat. Satu kata saja tidak dibaca dari surah Al-Fatihah, maka batal salat. Bahkan hurufnya kita ubah dan mengubah makna, batal salatnya. Ya. Misalnya ada yang membaca siratal ladzina an'amtu alaihim, batal salatnya. Ya. Karena sudah mengubah makna. Harus an'amta alaihim. Ya. Barakallahu fiik. Jelas. Ustaz, pertanyaan terakhir terkait tentang dalil yang dijadikan sandaran tadi itu, apakah dalil ini
bermaksud bahwa pada setiap rakaat membaca suratul Fatihah atau boleh hanya pada satu rakaat saja? Setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Supaya tidak disalahpahami. Yang kita maksud di sini adalah sholat ketika menjadi imam atau sholat ketika sendiri. Adapun menjadi makmum, baik sholat jahriyah atau sirriyah, mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat zuhur, kita tidak baca apa-apa, itu sudah sah sholat kita. Dalam mazhab Hanafiyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Dalam beberapa riwayat. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Kata mereka ini berlaku pada sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Jadi sholat zuhur, Allahu Akbar, antum tidak baca apa-apa pun sudah sah. Ya. Tapi ya, pendapat jumhur tentunya lebih benar bahwa baik sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah kita tetap diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Nanti perselisihan para ulama hanya terkait dengan membaca Al-Fatihah pada rakaat yang dijaharkan oleh imam. Ya. Apakah wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? 2 rakaat dalam sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua dalam sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua dalam sholat isya, dan sholat subuh. Apakah wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan keduanya pendapat yang sangat kuat. Ya. Keduanya merupakan pendapat yang sangat kuat. Adapun pandangan bahwa tidak bisa tidak baca Al-Fatihah walaupun sholat sirriyah, ini pendapat Hanafiyah memang, dan itu pendapat yang istilahnya kurang benar. Ya. Ya, barakallahu fiik. Baik. Afwan, Ustaz. Ya. Mike, tunggu dulu ya, Pak. Ya. Bagaimana ukuran seseorang itu dikatakan mampu untuk berkurban, Ustaz? Misalkan dia punya dana, cuman dananya itu mau dipakai untuk akikah, tapi di sisi lain dia punya aset berupa emas, anggaplah ditaksir senilai 100 juta itu emasnya. Apakah dia ditekankan untuk berkurban, Ustaz? Ya, syukran. Baik, Masya Allah. Berkurban, ya, batasan kemampuan seseorang berkurban adalah ketika dia memiliki kemampuan untuk berkurban. Ya, dia bisa berkurban, sedangkan dengan kurbannya itu dia tidak menenantarkan anak dan istrinya. Jelas ya, dia tetap ada nafkah untuk mereka. Kapan nafkah dan istri dan keluarga cukup dan dia memiliki kelebihan harta yang bisa digunakan untuk berkurban, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Jelas ya, jadi tidak ada batasan harus begini uangnya, tidak. Yang penting anak istrinya nafkahnya sudah cukup, lalu dia memiliki kelebihan harta untuk bisa berkurban, maka dia disunnahkan untuk berkurban. Dan kurban hukumnya sunnah, tapi ingat walaupun sunnah, tapi dia adalah ibadah harta yang paling utama. Walaupun cuma sunnah, tapi dia adalah ibadah harta yang paling utama. Makanya dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kata para ulama, 2 perintah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai anjuran atau sebagai petunjuk bahwa salat adalah ibadah anggota tubuh yang paling utama. Sedangkan kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Makanya para ulama berselisih apakah ia wajib atau sunnah. Ya, para ulama berselisih apakah ia wajib atau sunnah. Insyaallah yang paling benar bahwa dia adalah wajibul kifayah. Wajib kifayah. Artinya kalau di kota Makassar tidak ada yang berkurban, maka seluruh umat Islam di kota Makassar berdosa. Ya. Itu. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang berkurban, maka semuanya berdosa. Itu namanya wajibu al-kifayah. Tapi kalau sudah ada yang berkurban, maka orang ketiga, keempat, kelima itu sunnah bagi dirinya untuk berkurban. Meskipun sunnah, tapi dia adalah
ibadah yang sangat utama. Ya, barakallahu fiik. Tadi syukur atas kesempatannya. Tadi dijelaskan tentang istri dari Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail. Dalam Bukan kisah-kisah istrinya, hamba sahayanya paling benar. Oh gitu ya? Iya, hamba sahaya. Ibrahim tidak menikahi Hajar. Oh gitu. Itu hamba sahaya, iya. Iya, itu dari Makanya karena dia hamba sahaya, maka Sarah istri Ibrahim mengatakan kalau dia mengatakan bawalah Hajar ke Makkah. Kalau seandainya Hajar itu istri, zalim sekali Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Zalim sekali menjauhkan istri keduanya. Ya, tapi bukan istri, dia adalah hamba. Dulu kan kalau memiliki hamba sahaya boleh terserah tuannya mau diapakan itu hamba sahaya. Jelas ya? Ya, oh gitu. Ya, dari kisah-kisah itu kan dianggap dia orang paling sabar apa semua kan. Apa itu suatu isyarat bahwa untuk mencari istri yang sabar harus mencari istri yang lebih rendah derajatnya daripada kita. Kan dia hamba sahaya atau apa semua tadi itu. Apa suatu isyarat itu? Karena kan sekarang banyak yang ya istri lebih raja daripada suaminya. Itu apa itu satu isyarat? Syukuran itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini salah satu kriteria memang, tapi bukan kriteria syar'i. Ya, artinya mencari istri yang lebih rendah derajatnya dibandingkan daripada kita. Ya, memang mencari istri yang sama derajatnya dengan kita atau yang lebih tinggi dari kita itu memang berat. Ya, menjalani rumah tangga itu berat. Kenapa berat? Karena dia merasa kalau dia istri kita berilmu, dia merasa saya berilmu, Anda juga berilmu. Ya, saya juga berilmu, Anda juga berilmu. Kalau dia kaya, dia mengatakan terserah. Ya, dirimu mau menakuti saya atau menakut-nakuti saya punya uang. Ya, saya punya harta. Kalau dirimu pergi, ya, saya masih bisa hidup. Jelas ya? Itu mungkin pada zaman sekarang memang banyak orang seperti itu. Jadi memang bukan anjuran syar'i ya, tapi cuma anjuran biasa memang untuk mencari istri. Kebanyakan orang mengatakan carilah istri yang derajatnya lebih rendah. Ya, kekayaannya, jabatannya. Ya, tujuannya apa? Agar kita lebih mudah untuk menguasainya. Lebih mudah untuk menguasai dan dia taat kepada kita. Tapi kalau dia istri yang derajatnya lebih tinggi, memang dari pengalaman lumayan berat dibandingkan daripada istri yang lebih rendah derajatnya. Karena yang tinggi itu Anda berkata satu kata dia juga balas. Ya, dia juga balas. Lumayan berat, ya. Lumayan berat. Ya, makanya dulu saya waktu awal menikah, Ustaz Yusran mengatakan, ya Anda akan diuji. Ya, Anda akan berat ya, karena Anda akan diuji. Ya. Jadi memang berat. Ya, tapi ya kalau dijalani dengan baik sebenarnya tidak ada problem juga ya. Insya Allah paling cuma 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya persoalannya akan selesai. Ya, karena cuma perubahan karakter. Apalagi kalau dia berasal dari rumah tangga yang broken home, berat itu. Iya, iya berat. Ya. Tapi ya seorang laki-laki kalau sudah terlanjur seperti itu ya siap, ya untuk berjuang. Ya. Tapi memang bukan syarat wajib, ya bukan kriteria wajib, tapi sekedar anjuran memang mencari istri yang memang lebih rendah dari kita. Ya jelas ya, tapi ini tidak wajib, tidak wajib harus, tapi ya sekedar ada yang lebih baik, ada yang baik ya. Jadi kalau lebih baik cari istri yang lebih rendah dibandingkan daripada kita. Apalagi kalau mau berniat poligami, nah itu memang dari awal sudah direncanakan cari istri yang lebih rendah. Kalau berniat poligami baru istrinya tinggi, lebih berat itu. Ya, lebih berat. Ya. Ya, jadi kalau berniat poligami 2 caranya. Pertama, cari istri yang lebih rendah dari segi kekayaan, dari segi jabatan, dari segi ilmu dan sebagainya. Kedua, ya, kalau bisa jangan menerima apa-apa dari mertua. Ya.
Mohon maaf kalau ada di sini yang ya, ini, jangan menerima apa-apa dari mertua. Ya, kapan Anda menerima sesuatu dari mertua, ya selesai. Ya, Anda tidak bisa apa-apa. Ya, jelas ya? Ya, itu nasihat dari guru saya itu. Ya, bukan dari saya guru saya, seorang Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani, beliau mengatakan, kalau Anda berniat poligami, ini bukan motivasi poligami, ini cuma cerita biasa ya. Ya, kalau Anda berniat poligami, jangan menerima apa-apa dari mertua. Kapan Anda menerima? Malah tertawan. Ya. Ya, tertawan. Ya, kemarin malam saya bertemu dengan Ustaz Ariful Bahri, teman saya, pengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau katanya buku terakhir beliau jangan berpoligami. Ya, tapi Ustaz, ini problem ini buku antum ini. Ya. Dia mengatakan jangan dulu itu Ustaz, ini buku jangan berpoligami cuma judulnya. Ya, di dalamnya menyenangkan bapak-bapak katanya. Tayyib. Ya. Tayyib, barakallahu fiikum. Beliau juga punya buku yang berjudul Istilah Suami Takut Istri. Ya, bahas di situ. Ya, bahwa suami tidak boleh takut istri. Ya. Baik, Fadol. Tes. Ya, mudah-mudahan kita menjadi suami yang dominan. Ada pertanyaan saya, Ustaz. Ya, kalau sekarang kan juga memang istri-istri kadang juga memang lebih tinggi, tidak bisa dipungkiri dominasinya terhadap pendidikan anak. Apalagi kalau anak jadi korban perceraian atau jadi meninggal mudah ayahnya. Jadi sosok ibunya lebih menonjol. Bahkan misalnya kalau perceraian itu ya dia jelek-jelekkan ayahnya. Dan dominasi pendidikan ibunya itu lebih dominan. Ya, memang juga kan pendidikan ibu juga mungkin kadang juga memang lebih tinggi. Ya, sehingga dia lebih banyak mengerahkan anaknya membentuk visi misinya. Sehingga ayahnya terkucil. Tadi dengan dua bentuk itu perceraian. Ya, karena memang juga sekarang kita fenomena perceraian itu, ya kadang memang anak lebih banyak ditanggung oleh ibunya setelah itu. Ya. Bagaimana memandang hal ini dengan tadi komunikasi ayah terhadap anaknya yang harus kita banyak, tapi kalau dapat kondisi seperti ini gimana, Ustaz? Maksudnya ayahnya jauh dari... Ayahnya artinya pendidikan ayahnya sudah jauh dari, kalau akibat ada perceraian tadi, atau setelah meninggal muda ayahnya, ibu jadi single parentnya, ya. Sehingga ayahnya kehilangan jejak sebagai seorang ayah. pendidik. Ya. Ya tentunya kalau seperti itu ya walaupun ayahnya misalnya berpisah dengan ibu, ayah tetap harus bertanggung jawab. Meskipun dia pendidikannya rendah, jelas ya. Dia tetap harus bertanggung jawab, mengunjungi putra-putrinya, atau selalu menghubungi mereka, dan memberikan mereka nasihat. Walaupun dia sekolahnya tidak banyak, misalnya tidak tinggi, dia tetap harus memastikan bahwa putra-putrinya berada dalam kondisi baik, bahwa mereka adalah orang yang soleh dan soleh. Itu sudah menjadi kewajiban. Walaupun anak-anaknya tinggal sama istri-istri, jelas ya. Dia harus berikan nafkah kepada mereka, itu harus seperti itu. Ya. Kapan dia tidak bertanggung jawab? Meskipun istrinya mampu, atau juga orang kaya, tapi kapan dia menelantarkan anak-anaknya, dia tidak perhatikan mereka, tidak hubungi mereka, maka dia berdosa. Jadi harus memberikan nafkah mereka. Meskipun dia sendiri mengatakan saya tidak mampu, dia harus berusaha untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka, karena itu kewajibannya. Jadi anak itu kewajiban ketika bercerai, anak itu tetap menjadi kewajiban ayahnya. Bahkan kalau ayahnya meninggal, anak itu harus dinafkahi siapa? Bukan ibunya yang nafkahi, keluarga ayahnya. Kalau ibunya mau nafkahi itu berangkat dari kebaikan sang ibu. Iya. Tapi kewajiban menafkahi anak itu pada keluarga ayah. Jadi kalau kita punya keponakan
Ya, misalnya ada saudara kita sudah meninggal, ada keponakan kita, itu kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepadanya. Iya. Untuk memberikan. Kalau ibunya memberikan juga nafkah, alhamdulillah itu sudah apa? Murni itu kebaikan dari sang ibu. Tapi kalau dia dalam Islam menuntut kepada keluarga ayahnya, itu dibolehkan dalam Islam ya. Dia menuntut, ini anak kalian. Dia membawa nama keluarga kalian, Fulan bin Fulan. Tapi kenapa kalian telantarkan? Ya. Kalau dia menuntut, ya dibolehkan dalam Islam. Jelas itu. Jadi iya, oh iya, seorang ibu tidak boleh, ya, tentunya menebarkan kebencian bahwa ayahmu itu orang begini dan begini, itu tidak dibolehkan. Ya, meskipun mungkin ayahnya jahat buruk, ya maksudnya jahat buruk itu dalam persoalan apa namanya, persoalan pribadi. Ya, misalnya suka bertengkar dengan dirinya, ya jelas ya. Walaupun istri suka bertengkar dengan suaminya, dia tidak boleh kemudian menebarkan kebencian kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku tuh, ayah kalian tuh suka memukul saya, jauhi dia, tidak dibolehkan. Kalau persoalannya persoalan pribadi. Kecuali kalau persoalannya bahwa ayahnya tukang maksiat, kalau begitu persoalan lain. Kalau ayahnya tukang maksiat, suka mabuk-mabukan, narkoba, ya kalau begitu ya istrinya harus apa? Memperingatkan anak-anaknya, hati-hati dengan ayah. Jelas ya? Hati kalau bertemu ayah, hati-hati karena dia itu tukang maksiat. Ya, nanti kalian terpengaruh dengannya. Tapi kalau persoalannya hanya persoalan pribadi, ya dia dengan suaminya tidak sepakat, sering bertengkar dan sebagainya, maka dia tidak boleh menghalangi anak-anaknya untuk bertemu dengan ayah mereka. Dia tidak boleh kemudian menjelek-jelekan ayah mereka di hadapan anaknya. Kalau persoalannya hanya persoalan apa? Pribadi tadi. Kecuali kalau persoalannya maksiat, ya. Ya itu anak-anaknya harus di warning bahwa ayah kalian itu begini. Kalau kalian bergaul dengannya, hati-hati. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Terakhir ya, sudah setengah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mendidik anak ini, Ustaz. Anak itu kan punya bakat dan karakter yang berbeda-beda, Ustaz ya. Jadi kita orang tua sejak kecil sudah mengarahkan mereka di sekolah-sekolah Islam misalnya begitu, dan tujuan nanti dia masuk ke Istiba, dia kuliah di Madinah seperti itu menjadi penghafal Quran. Tapi setelah misalnya di usia SMA sudah kelihatan bakatnya gitu, Ustaz. Oh ternyata ini tidak bisa dipaksakan ke sana. Dia punya bakat di bidang lain seperti itu, Ustaz. Ya akhirnya kita sebagai orang tua juga merasa ya kita ikuti saja bakat anak kita, dan akhirnya cita-cita orang tua untuk dia menjadi misalnya ustadz atau ini tidak tercapai seperti itu. Tapi anak kita tetap kita arahkan menjadi anak yang soleh, yang selalu melaksanakan ibadah, kemudian kewajiban-kewajiban seperti itu, Ustaz. Itu apakah sudah benar seperti itu atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menjalin keakraban dengan anak perempuan, Ustaz? Ya, kalau anak laki-laki kita sebagai ayah kan sampai besar dia bisa main bersama seperti itu. Tapi kalau perempuan apakah ada batasan-batasan setelah mereka besar seperti itu yang harus kita jaga juga sebagai ayah? Itu mungkin dua, Ustaz. Bismillah, terkait dengan anak-anak. Memang kita orang tua tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau mereka sudah dewasa. Kita tidak bisa memaksa mereka harus pesantren, harus kuliah agama. Tidak. Kenapa? Karena kecenderungan anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang mau agama, ada yang jelas ya. Kita tidak bisa memaksa mereka. Nah, kalau mereka memilih kuliah di umum misalnya. Tapi ya kalau mereka memilih kuliah di umum dan memang kecenderungannya di situ, ya, maka kita orang tua memberikan persyaratan-persyaratan. Anda boleh kuliah di umum, tapi syaratnya ini.
Jelas ya, syaratnya ini. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada syaratnya. Kuliah di umum tapi syaratnya ini. Syaratnya apa? Ya, berikan syarat. Ya, harus tetap bersahabat dengan orang-orang soleh, jaga sholat, rajin belajar. Ya, rajin belajar meskipun kuliah umum, tapi dia disyaratkan harus hadiri majelis ta'lim supaya agamanya tidak hilang. Ya, supaya agamanya tidak hilang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita juga tidak kita paksa anak kita pergi belajar agama, padahal itu dia kecenderungannya bukan di situ, kadang hancur. Ya. Betapa banyak orang, ada beberapa anak-anak dipaksa orang tuanya untuk belajar agama. Dia belajar agama setengah-setengah, hancur itu anak. Kalau seandainya dia pergi berbisnis, sukses. Kalau seandainya dia pergi kuliah di umum, sukses itu anak. Tapi karena dipaksa orang tuanya untuk kuliah agama, fokus menghafal Al-Quran, padahal itu mungkin bukan kecenderungannya. Ya. Kadang hancur, berantakan. Ya. Di sana tidak sukses, ya. Dan bahkan mungkin kalau kuliah di DO atau ya, terjerat ya kenakalan remaja dan sebagainya. Jelas ya? Jadi anak-anak kita tidak paksa. Ya, kita tidak paksa mereka harus semua jadi ustadz. Mereka semua harus jadi hafidz Al-Quran. Ya, memang dalam keluarga memang ada satu keluarga yang semuanya hafidz Al-Quran. Tapi itu kan 1 dari 1000. Itu 1 dari 1000. Ya, kita ini minimal 1 atau 2 anak kita jadi hafidz. Tapi kalau untuk semua jadi hafidz Al-Quran, itu memang agak berat. Silakan berusaha. Tapi secara realitas tidak demikian. Ya. Tapi kalau ada yang semuanya hafidz, alhamdulillah. Tapi secara realitas itu cuma 1 dari 1000. Dan kita tidak bisa paksa mereka semua jadi ustaz, jadi ustazah, jadi tidak bisa paksa. Yang kita bisa paksa adalah mereka tetap menjadi orang yang soleh dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita bisa paksakan. Jelas ya, walaupun kecenderungan mereka kemana itu kita serahkan kepada mereka. Asal kecenderungan itu adalah pada hal yang baik, bukan pada keburukan. Ya. Ya, misalnya dia pergi kuliah tapi belajarnya kuliah tari, ya jangan kuliah tarian, itu problem itu. Ya, ya kuliahlah kimia, fisika, tapi tetap dengan apa? Tetap ikut majelis ta'lim, tetap tarbiyah kalau kita tetap baca Al-Quran. Jelas ya, harus ada persyaratan kalau dia masuk ke kuliah umum. Kemudian terkait dengan putri-putri kita. Jelas ya, putri-putri kita juga harus akrab dengan kita. Kapan seorang problem? Ya, problem banyak wanita itu pacaran. Karena dia tidak, ya, salah satu problem faktor utamanya, kenapa para wanita itu pacaran? Karena dia tidak mendapatkan tempat curhat kepada laki-laki. Karena ayahnya tidak akrab dengannya, jauh dari dirinya, maka dia mencari laki-laki lain untuk curhat kepadanya. Kan perempuan itu kalau sudah dewasa, ya, sudah dewasa, ingin diperhatikan, jelas ya, ingin diperhatikan, ingin disayangi, itu tabiat manusia, ya, itu tabiat manusia. Jadi kalau dia tidak menikah dan ayahnya juga tidak akrab dengannya, tidak bisa bercerita dengannya, dia akan mencari laki-laki. Apalagi sekarang mudah aksesnya, ya, mudah aksesnya sekarang. Ya, nomor temannya sudah ada di grup, nomor ya, akun Instagram temannya, banyak sekali di situ. Ya, ya, tinggal bercerita dari maghrib, ya, sampai jam 3 malam. Ya, ya, dari maghrib sampai jam 3 malam dengan temannya di WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook. Ya, jadi memang kita seorang ayah harus dekat dengan putri kita juga. Beberapa kasus pacaran pergaulan bebas karena ayah tidak dekat dengan putrinya. Jelas ya, itu harus itu ya. Tentunya kedekatan dengan putri kita ya tidak sama dengan laki-laki ya. Karena dia sudah menjadi orang dewasa. Kalau dia sudah dewasa, ada batasan aurat, jelas ya. Ada batasan aurat, ada batasan sentuhan ya. Tapi kita tetap banyak bercerita dengannya, jelas ya. Berjalan bersamanya. Ya, pergi belanja bersamanya, temani dia jalan-jalan. Tidak ada problem. Ya, itu untuk membangun keakraban dengan mereka. Itu tetap dibolehkan. Tapi kalau tidur bersama, ya tidak boleh. Ya,
Karena dia sudah dewasa, tidur bersama dalam satu ranjang itu, padahal dia sudah dewasa itu tidak boleh. Ya, meskipun kita ayahnya. Jelas ya? Ya, karena walaupun dia putri kita, tetap ada batasan aurat, tetap ada batasan aurat. Makanya putri kita ketika meninggal, kita tidak dibolehkan untuk memandikannya. Karena ada batasan aurat. Jelas ya? Ya, satu-satunya yang tidak ada batasan auratnya ya suaminya, ya. Itu tidak ada batasan auratnya. Kita juga dengan istri tidak ada batasan aurat. Makanya para ulama membolehkan suami meninggal dimandikan istri dan istri meninggal dimandikan oleh suami karena tidak ada batasan aurat. Ya. Kalau putri kita tidak bisa seperti itu. Ya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.